Jika disuruh memilih di antara begitu banyak varian iPhone sejak generasi pertama hingga 14 series, saya akan memilih iPhone SE generasi pertama yang dirilis di 2016 ini. Bagi saya, ini adalah iPhone terbaik yang pernah ada. Selamat datang di Isaac Live bersama saya, Ismail Jakaria. Sulit sekali melepaskan diri dari perangkat yang pada 2022 ini berusia sekitar 7 tahun. Istilahnya tuh susah move on ya, atau mungkin gagal move on. Nah, iPhone SE 2016 menurut saya adalah hadir dengan desain produk terbaik yang pernah dimiliki Apple. Juga dengan fitur yang cukup dan gak lebay seperti produk-produk Apple setelahnya, apalagi yang sekarang ya. iPhone SE generasi pertama menurut saya adalah wajah Apple sesungguhnya. Sederhana, minimalis, tetapi mengusung teknologi yang kita butuhkan. Desain kotak ya, dengan ukuran 123,8 kali 58,6 kali 7,6 mm membuatnya jadi enak banget digenggam ya dengan satu tangan, apalagi dengan bobot 113 gram. Plus ukuran layar yang 4 inch membuatnya begitu mudah dioperasikan juga dengan satu tangan. Tuh, praktis banget. Berbeda dengan produk-produk Apple terkini atau sekarang yang semakin besar dan bikin pegel kalau dipegang. Misalnya nih iPhone 13 Pro Max yang ukurannya lebih besar dengan bobot 240 gram. Dan itu juga harus digunakan dengan dua tangan. Hal lain adalah kehadiran fingerprint sensor yang dimiliki iPhone SE. Jadi tombol home ya, sebuah fitur yang kemudian dihilangkan Apple sejak iPhone 10. Memang fingerprint sensor bisa kita temukan ya di seri iPhone 6 hingga 8, juga SE generasi 2 dan 3. Tetapi desain kotak dan kemudahannya digenggam membuat sensasi menggunakan fingerprint sensor ya di iPhone SE generasi pertama ini terasa berbeda ya, lain saja gitu rasanya ya. Dan jangan lupa teman-teman, iPhone SE generasi pertama ini juga masih punya tuh port jack audio 3,5 yang sejak iPhone 7 itu dihilangkan oleh Apple. Lalu fungsinya itu diganti ke sini semua ya, port Lightning. Sebuah keputusan yang juga menjadi awal hilangnya ya kesederhanaan produk Apple, karena mulai masuk dongle tambahan yang justru bikin ribet. Ya memang sekarang ya sudah ada tuh handsfree dengan ujung Lightning yang tinggal colok aja. Tapi pada saat yang sama tidak sedikit teman-teman atau pengguna yang mengaku kehilangan kenikmatan ngecas sambil negerin musik menggunakan handsfree gitu atau headset. Ujung-ujungnya biar tetap bisa ngerasain itu, pengguna harus membeli dongle tambahan yang punya dua port, satu untuk ngecas, satu untuk headset atau handsfree. Makin ribet kan? Nah, iPhone SE itu juga dibekali dengan kamera beresolusi 12 megapiksel yang masih sangat baik untuk kebutuhan sekarang untuk media sosial, baik foto atau video. Ini nih gue kasih beberapa sampel foto dan video dari iPhone SE generasi pertama yang menurut saya masih oke, masih layak, masih keren, masih bisa digunakan. Ini contoh perekaman kamera belakang atau perekaman video kamera belakang dari iPhone SE generasi pertama. Oke, masih sangat tajam gambarnya. Dan bisa lihat nih fokusnya tuh masih bagus banget. Wah. Oke. So buat teman-teman yang penasaran bisa menjajal iPhone yang satu ini.
Ya, ini contoh perekaman kamera depan dari iPhone SE generasi pertama di 2022. Masih sangat bagus untuk berbagai kebutuhan media sosial ya. Oke. Portrait landscape mode ini cocok banget buat media sosialan ya. Pas banget nih buat teman-teman yang hobi TikTok. Jadi masih support banget ya, masih bagus banget, masih bakalan smooth banget ya untuk kebutuhan TikTok dan lain sebagainya. Dan alasan berikutnya yang juga bikin kita masih bisa menggunakan iPhone SE generasi pertama di 2020 atau mungkin beberapa tahun lagi adalah karena ini masih pakai masih pakai iOS 15. Memang nggak dapat 16 tapi iPhone 15,7 ya kalau nggak salah, dan itu tuh bakalan bikin kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru untuk beberapa tahun ke depan. So guys, itu dia video singkat saya mengulas tentang iPhone SE, sebuah handphone yang masih sangat keren, masih sangat ganteng. Lihat banget, aduh gantengnya luar biasa. Andai ya iPhone sekarang nih masih kayak gini, masih bakalan laris manis. Ya, iPhone 12 mini dan iPhone 13 mini sebenarnya mirip-mirip, tapi nggak senyaman ini ya. Entahlah, lebih enak ini karena memang ada fingerprint yang bikin semuanya lebih enak aja gitu ya. Tapi itu preferensi masing-masing, teman-teman mungkin punya pertimbangan untuk tidak mengambil device ini. So kalau misalnya pengen yang terbaru silakan, tapi kalau pengen yang jadul-jadul yang kayak gini tapi berkesan, ya udah pilih iPhone SE generasi pertama. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kalau kamu suka teman-teman videonya silahkan di like, kalau enggak juga silahkan dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Have a nice day.